Jadi, untuk memulai pemrograman, yang digunakan pertama dalam pemrograman konversi satuan ini adalah include stadio.h. Include sendiri memiliki fungsi untuk memasukkan yang sudah didefinisikan pada header file. Header file adalah file yang berisi fungsi-fungsi yang sudah dibuat dengan tujuan agar dapat digunakan pada program C. Nah, sedangkan stadio.h merupakan indeks yang berisikan fungsi dasar yang dibutuhkan. Include di sini masih sama ya fungsinya kayak tadi. Kemudian statlib.h itu digunakan untuk konversi. Jadi sesuaikan sama pemrograman yang kita buat, itu konversi satuan. Nah, di sini ada float. Kemudian float, di depan float ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ini merupakan deklarasi variabel yang nantinya akan menjelaskan pemrograman selanjutnya. Kemudian while. While di sini fungsinya untuk melakukan perulangan. Fungsi print. Print berfungsi untuk menampilkan output. Nah, di sini yang ditampilkan nanti adalah menu konversi panjang, di mana menunya yaitu nomor 1 konversi kilometer, 2 konversi hektometer, dan seterusnya. Di sini ada T, garis miring T. Garis miring T di sini berfungsi untuk memberi jarak antara satu kata atau satu huruf ke huruf lainnya. Nah, untuk ini garis miring N, fungsinya itu untuk memberikan jarak dari baris atas ke baris bawah atau enter ke baris selanjutnya. Print di sini juga masih sama fungsinya untuk memberi keluaran pada program berupa tulisan, di mana perintahnya kepada user untuk menginput nomor dari menu pada coding sebelumnya, di mana menunya kan tadi ini. Nah, nanti user disuruh memilih nomor 1 sampai nomor 7. Kemudian scanf. Scanf berfungsi untuk membaca berapa sih angka yang tadi itu diinput sama user. Nah, kemudian %D agar program dapat membaca nilai desimal dari menu. Nah, plus tadin. Nah, ini fungsinya untuk menghilangkan nilai buffer yang ada pada sistem, sehingga nanti saat melakukan input kembali tidak mempengaruhi input sebelumnya. Nah, misal nih, tadi waktu di sini, waktu di perintah ini, user memilih memasukkan angka dari menu berupa nomor 4 ya, yaitu konversi meter. Nah, nanti setelah diisi di sini, dibaca di sini, setelah diinput ini yang keempatnya di sini, dibaca di sini, kemudian yang berjalan adalah coding meter. Nih. Setelah masukkan tadi dibaca, kemudian yang bekerja adalah ini. Kemudian ada perintah lagi kepada user
user disuruh untuk memasukkan nilai meter, diperintah untuk memasukkan nilai meter. Di mana sini terdapat scanf. Terdapat scanf masih sama fungsinya untuk membaca berapa sih input yang tadi dimasukkan oleh user. Misal di sini user memberikan nilai 5000, maka scanf akan membaca juga 5000. Fungsi f di sini itu fungsinya untuk atau float ya, itu tuh biar bilangan pecahan-pecahan tuh juga bisa diproses gitu dalam program ini gitu. Kemudian menggunakan persamaan-persamaan ini masuk ke menggunakan ini sebagai deklarasinya, kemudian menggunakan ini sebagai variabelnya, kemudian masuk ke sini. Nah, kemudian setelah diproses dalam program ini akan berlanjut ke sini, file bintang out sama dengan fopen, kemudian file bintang out sama dengan fopen, kemudian konversi .txt. Nah, ini nanti setelah melewati program yang ini bisa muncul ke file yang ada di file txt yang ada di file dimana tempat menyimpan konversi satuan ini. Kemudian masih lanjut ya. Untuk semua penjelasannya masih sama. Nah, misal nih, tadi waktu di sini, misal nih di sini, pilih nomor menu. Nah, yang dipilih itu nomor 8. Kan enggak ada, cuman konversi satuan kan 1 sampai 7. Atau 8 ke atas kan enggak mungkin dong. Nah, itu akan dikerjakan di sini. Tadi yang digunakan itu ada di sini. If else. Nah, apabila yang dimasukkan itu nomor 8, ini kan if else kan pilihan antara true dan false. Habis itu apabila karena 8 itu false atau salah, maka program yang berjalan itu exit. Jadi nanti kita keluar dari program dengan kalimat yang muncul pada program adalah ini, menu yang Anda input salah. Dan program berhenti di situ. Oke, kali ini saya akan mencoba mensimulasikan hasil keluaran program yang sudah dibuat dan sudah dijelaskan juga oleh rekan saya sebelumnya. Langsung saja kita run. Pada layar monitor akan menampilkan menu konversi panjang dan beberapa pilihan menu yang nantinya akan diinput oleh user untuk dikonversi. Kita coba pilih nomor 4 untuk mengkonversi meter. Oke, kita masukkan nilainya 5000 meter. Nah, secara otomatis akan diperoleh hasil sebagaimana berikut. Oke, ini karena kita pakai looping atau pengulangan, jadi kita langsung akhiri program saja. Kita pilih nomor 8. Oke, data berhasil. Silakan buka file konversi untuk melihat hasil. Oke, kita lihat konversinya. Nah, oke, di sini
Sudah terlihat hasil konversi yang tadi kita input. Oke, di sini saya akan menjelaskan skema flowchart dari coding yang sudah dibuat dan sudah dijelaskan fungsi-fungsinya. Di sini sudah kita lihat. Yang pertama ada terminal point yang dimulai dari start, kemudian ada preparasi untuk mempersiapkan penyimpanan dalam storage. Di sini ada tipe data dan variabel-variabel, ada integer main, integer menu, ulang sama dengan 0, ada tipe data float, variabelnya km, hm, dam, m, dm, cm, dan mm. Kemudian dilanjut, di sini ada connector of batch, di mana nanti akan kembali untuk melakukan perulangan. Di sini ada decision, di mana untuk mengambil keputusan, sedangkan di sini keputusannya adalah while perulangan, while dalam kurung 1. Kemudian ada output, print, menu konversi panjang, dan beberapa pilihan menu. Kemudian ada input pilihan dari user. Di sini ada connector of batch, simbolnya B. Oke, lanjut. Di sini lanjutan dari connector of batch sebelumnya. Di sini ada decision lagi, if dalam kurung menu sama dengan 1, benar, dilanjutkan, kemudian print, masukkan nilai kilometer yang nantinya akan diinput oleh user dan diproses menggunakan rumus yang sudah dibuat, kemudian di print ke tampilan layar. Kemudian untuk bisa mendapatkan hasil ke file eksternal, dibuatlah file pointer out sama dengan open dalam kurung konversi txt, kemudian print file sama kayak yang di tampilan layar, hanya saja di sini di belakangnya ditambahkan satuannya. Oke, kemudian fclose out. Kemudian di sini ada connector of batch yang kembali ke while tadi. Oke, kita lanjut. Tadi jika benar, jika tidak maka false, dan dilanjut ke connector of batch C. Oke, kemudian if dalam kurung menu sama dengan 2. Ini ketika user menginput 2, maka sama kayak tadi, hanya saja pada prosesnya ini untuk hektometer dicetak, kemudian diberi file, open, dan fclose. Oke, kembali ke connector of batch ke yang well tadi. Oke, kita lanjut ke decision yang if dalam kurung menu sama dengan 3. Sama seperti yang sudah, hanya saja ini untuk dekameter. Oke, sama seperti sebelumnya. Ini juga sama, hanya saja untuk menu
Nomor 4 adalah meter. Oke. Yang kelima, desimeter. Hampir sama, bedanya di rumus pada proses. Oke, nomor 6. Nomor 7. Nah, di sini nomor 8, print data berhasil. Silahkan buka file konversi txt untuk melihat hasil. Kemudian ke terminal point N. Oke. Jika tidak, jika tidak menu dari 1 sampai 8, maka terjadi pengulangan.